Kasih Anda semua smart listener. Kembali lagi kita akan ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Dan tadi juga katanya ini pertama kali ya mau tampil di kalau kita ngelihat di layar ganteng sekali ya. Sebenarnya cocoknya jangan di IT deh. Lebih kayak ke model gitu ya bagusnya. Jadi memang spesial sekali smart listener. Kita Bapak Dedi Triawan ini bisa hadir di studio dan juga membagikan ilmu berdasarkan pengalaman yang udah beliau jalani ini sampai sekarang. Kembali lagi ke pertanyaan, ini ada dari Risnawati. Kamu nanya, kan tadi kakak bilang semua bidang usaha bisa, tapi apa dulu yang harus saya lakukan dan apa-apa yang harus saya siapkan? Iya, kemudian Kakak Risnawati. Luar biasa. Sebenarnya kalau Kakak Risna menyimak tadi, saya udah ungkapkan semua ya. Jadi betul. Pada saat kita membuat perusahaan startup terutama, ya kita harus berpikir nih, apa sih bidang teknologi informasinya nih? Karena kan startup ya tetap berbidang IT. Beda pada saat kita mungkin Kakak Risna bikin perusahaan yang konvensional, yang memang seperti kantoran biasanya. Nah, jadi yang harus disiapkan ya memang idenya. Startup itu idenya. Ide apa sih yang bisa saya pecahkan dari masalah masyarakat nih? Nah kalau Kak Risna ini ada lagi di bawahnya. Saya baru mau mulai merintis bisnis kosmetik. Oh, bisnis kosmetik. Iya, baru berjalan 2 bulan. Tapi saya takut sewaktu-waktu tiba-tiba naik turun seperti demam ya. Kadang panas, kadang dingin. Setiap usaha pasti ada pasang surutnya. Gimana menyikapinya? Jadi kalau kita bicara bisnis kosmetik ya mungkin bisa dikirimkan dulu ke Kakak Presiden. Dicoba-coba dulu kan ya, produknya kan. Tolong produknya saya coba dulu ya. Kalau emang pas bisa menyelesaikan masalah cewek-cewek yang galau, mukanya nggak mulus ya kan? Iya, jadi kalau bisnis kecantikan sih saya pikir mungkin sekedar saran aja buat Kakak Risna. Mungkin mulai dulu dari jualan online. Online. Jadi nggak usah berpikir dulu ke perusahaan startup karena masih agak jauh kalau saya bilang dari sisi umurnya yang baru 2 bulan. Kemudian mungkin orang-orang di dalamnya cuma Kakak Risna aja nih yang kelola nih perusahaan, yang kelola lebih usahanya. Bisnis online kayaknya. Ya, jadi mungkin lebih ke bisnis online dulu. Nanti pada saat mulai berkembang nanti tinggal cari tim bagaimana kita bisa digitalisasi atau memberikan nuansa teknologi nih di usaha kecantikannya ini. Betul. Seperti itu. Nah, kalau saya saran juga untuk mengembangkan karena kan sering pasang surut di air laut nih kata Risna tadi. Manfaatkan yang namanya jaring. Kita hidup di zaman digitalisasi sekarang, manfaatkan yang namanya koneksi. Itu penting sekali. Kalau kita punya produk, usahakan kita mendekati yang namanya teman-teman dekat kita aja dulu. Kalau memang kita nggak bisa pakai yang namanya influencer, kemudian selebgram dan lain sebagainya, kita manfaatkan teman-teman dekat kita aja dulu. Jadi kita nggak bisa selalu bercermin dengan yang namanya influencer. Apalagi kalau kita punya modal yang pas-pasan ya, yang notabene kalau kita sewa influencer itu mungkin butuh dana yang lumayan. Iya, lumayan 5 juta, 3 jadi juta. Kita manfaatkan iya kan? yang namanya jejaring kita. Jejaring kita juga itu sebenarnya influencer, tapi influencer di circle-nya mereka masing-masing. Jadi ada yang namanya ini small influencer, ada yang paling kecil juga banyak sekali. Jadi itu saja yang kita manfaatkan. Jangan selalu berpikir yang besar dulu deh. Kita manfaatkan dulu yang kecil-kecil dan itu pasti free. Kalau kita teman-teman kan pasti free. Betul. Kita mungkin bermain di Instagram, kita mungkin bermain di TikTok, banyak sekali channel yang bisa kita manfaatkan. Ya itu aja kita manfaatkan. Apa yang bisa kita manfaatkan ya itu aja dulu dimanfaatkan. Kita nggak usah berpikir yang jauh-jauh dulu deh, yang masuk akal aja dulu, yang realistis. Itu yang bisa dimanfaatkan ya itu aja dulu kita maksimalkan. Iya, lebih ke teman-teman kongko kita aja, teman-teman gaul kita aja tuh di situ. Oke. Baik, karena kita sudah sampai di menit ke-55 benar ya? Iya, di menit ke-55 nih. Kadet, satu pertanyaan lagi deh. Saat ini lagi viral tentang hacker sebagai programmer. Sebagai programmer, apa tanggapan Bang Det? Gitu tanggapannya nih. Adakah yang salah dengan sistem keamanan kita? Aduh, kayak berat ya. Ya, saya jawab standar aja ya. Standar aja, jangan terlalu dalam deh. Kalau kita bicara keamanan ya, yang saya bilang tadi nggak ada yang aman di dunia ini. Apalagi kalau sudah terhubung yang namanya internet. Jadi sebenarnya tanggung jawab atau PR itu adalah kembali ke diri kita masing-masing di awalnya. Apalagi sekarang yang namanya data-data pribadi itu sangat gampang sekali tersebar luas. Nah ini semua PR, semua tanggung jawab itu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melihat
seumpama data pribadi kita ini kita mau kasih ke siapa sih? Itu yang harus kita tahu. Jadi tidak serta-merta data pribadi itu gampang sekali. Saya kasih contoh deh sekarang. Teman-teman smart listener, ketik semua namanya di Google. Ada tidak data-data rekam jejak digitalnya di Google? Nah, ada. itu menjadi PR. Pasti ada. Selama dia pernah mengunggah, dia pernah bermain media sosial, pasti ada. Dan hati-hati pada saat kita sudah punya rekam jejak digital, itu akan sangat susah untuk hilang. Kecuali server tempat penyimpanan kita, data kita itu hancur berkeping-keping. Nah, ini kita tidak tahu. Jejak digital ini akan abadi selama internet itu masih ada. Jadi harap berhati-hati. Oke. Nah, ini informasi yang penting. Harap berhati-hati setiap kali kita akan men-share sesuatu ya. Jangan berlebihan. Oke, baik Kak Dayat, sebagai penutup deh. Apa nih yang mau dibagiin ke seluruh smart listener? Ya, sesuai dengan temanya aja. Jadi kalau teman-teman smart listener yang ingin berstartup atau perusahaan rintisan IT, ya mungkin bisa lebih memulai dengan idenya dulu. Bagaimana ide ini bisa kita diskusikan dulu, apakah memang betul-betul bisa menjadi solusi untuk masyarakat, ataukah memang ide tersebut hanya sekedar untuk kayak naluri kita gitu loh. Jadi sekedar membuat senang naluri kita. Kita harus membuat aplikasi ini atau mungkin kita harus membuat sistem ini. Jadi kalau kita bicara startup memang harus memberikan solusi untuk masyarakat. Nah, kalau teman-teman smart listener ingin berdiskusi lebih lanjut tentang startup ya bisa menghubungi saya pribadi di mungkin di Instagram ataupun di di Instagram aja dulu atau di email bisa. Nah, mungkin kalau ada yang butuh infonya silakan ke Smart FM, komen aja tuh di bawah sini kan. Cuma sini nih. Oke. Atau bisa langsung ke Instagram dari @nengkece aja. Ya, bisa. Nanti saya akan hubungkan ke SDD Cakep. Silakan. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Karena kalau kita bicara startup mungkin agak panjang ini, nggak cukup waktunya bisa sampai 937 hari kalau nggak salah. Iya, lama dong ya. Jadi memang kita harus lebih banyak diskusi duduk secara langsung seperti itu. Pokoknya untuk suatu startup itu butuh pemikiran yang sangat matang ya. Karena kalau udah matang tinggal diangkat, diangkat ditiriskan. Betul sekali. Oke, Kak Deddy, makasih banyak sudah hadir di studio dari Smart FM. Luar biasa sekali. Terakhir ngajar di mana sih? Saya terakhir ngajar di Binus, Jakarta. Wow. Mahal ya. Maksudnya saya kalau ke Jakarta lagi saya mesti ke Binus itu kayaknya saya mesti lebih dalam. Oke, baik. Makasih banyak sekali lagi Kak Deddy kehadirannya di Studio Smart FM. Nanti kita panggil lagi ya. Kita akan panggil lagi, kita ngobrol lagi dengan topik seru dan juga menarik lainnya mengenai digital. Pokoknya segitu deh. Oke, Smart Listener, kita ketemu lagi di Senin depan. Masih dengan Senin Inspirasi, dengan inspirasi menarik lainnya. Saya Priscilla Rini, pamit undur diri. Selamat sore, sehat selalu, dan sukses untuk Anda. Bye.